Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fluida. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang fluida, kita harus paham terlebih dahulu apa itu fluida. Fluida mempunyai arti benda yang berbentuk zat cair. Semua zat cair itu pasti fluida. Contohnya adalah air, oli, minyak goreng, bensin, solar, dan lain-lain ya. Fluida ada dua macam, yaitu fluida statis yaitu fluida yang diam atau fluida yang tidak dapat mengalir. Kemudian fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau fluida yang dapat mengalir. Contoh fluida statis yaitu air yang dimasukkan di dalam wadah atau gelas. Contoh yang kedua, bensin yang berada di dalam botol dan lain-lain. Kalian bisa membuat contoh sendiri. Intinya, fluida yang tidak bergerak atau dimasukkan dalam suatu wadah itu disebut dengan fluida statis. Contoh dari fluida dinamis yaitu air yang mengalir melalui pipa atau keran. Yang kedua contohnya aliran air sungai, air mancur, air terjun, dan lain-lain ya. Contohnya lebih jelas ya. Kemudian kita fokuskan hari ini pada fluida statis. Nah, setelah kita memahami pengertian fluida statis dan contohnya tadi, langkah selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pada fluida statis. Besaran pada fluida statis yang pertama adalah tekanan. Pada fluida statis yang pertama adalah tekanan. Tekanan simbolnya adalah P. Rumus dari tekanan P sama dengan gaya dibagi luas penampang, di mana tekanan P ini satuannya adalah Pascal. P mempunyai satuan Pascal yang disingkat dengan PA. F adalah gaya tekan yang disingkat yang mempunyai satuan Newton. A adalah luas penampang bidang yang ditekan, satuannya meter kuadrat. Nah, satuan tekanan ini banyak sekali ya, sehingga kita harus tahu konversinya, di mana 1 Pascal itu sama halnya dengan 1 Newton per meter kuadrat, atau 1 atm. Atm ini kepanjangan dari atmosfer, besarnya adalah 101,325 Pascal, atau 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Biasanya dalam soal-soal cerita itu satuannya biasanya ada yang menggunakan Newton per meter kuadrat, bisa Pascal, bisa atm atau bar. Besaran pada fluida statis yang kedua yaitu ada yang namanya tekanan hidrostatis. Singkatannya atau simbolnya adalah pH. Tekanan hidrostatis adalah suatu tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Contohnya, pernahkah Anda merasakan sesak nafas saat pertama menjeburkan diri ke kolam renang? Pasti terasa sesak ya. Rasa sesak nafas tersebut karena tubuh mendapat tekanan zat cair yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Nah, yang akan kita pelajari di sini, tekanan hidrostatis itu mempunyai rumus pH sama dengan Rho kali G kali H. pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya sama seperti tekanan yang pertama tadi. Hidrostatis satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat.
Kemudian rho di sini artinya adalah massa jenis zat cair. Ya, karena zat cair itu banyak macamnya, jadi antara massa jenis air, massa jenis bensin, massa jenis minyak, massa jenis oli itu berbeda-beda. Makanya di sini ada rho, massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi. Biasanya percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya ya, satuannya meter. Atau biasanya itu ditulis 9,8 meter per sekon kuadrat. H, ketinggian air. Ketinggian air satuannya meter. Nah, pada tekanan hidrostatis ini kita akan membagi menjadi dua, yaitu tekanan hidrostatis pada wadah dan tekanan hidrostatis ya, pada wadah atau bejana. Kemudian yang kedua, tekanan hidrostatis pada pipa berbentuk U. Pada pipa U. Nah, misalkan ini adalah ada suatu wadah atau gelas diisi air di sini, maka di sini adalah ketinggian, yaitu H. Kemudian di sini karena berisi air, maka rho-nya berupa massa jenis air. Semakin tinggi permukaan zat cair dalam wadah, semakin besar tekanan pada dasar wadah. Yang kedua, jika tekanan udara luar diperhitungkan, maka rumus tekanan hidrostatis berubah menjadi pH sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H, di mana P0 ini adalah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis rho GH. Kemudian untuk menentukan rumus massa jenis suatu zat cair, ini bisa kita peroleh menggunakan rumus massa kali volume, di mana satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari volume adalah meter kubik. Nah, pada tekanan hidrostatis pada pipa berbentuk U ini ada dua jenis. Yang pertama, jika pipanya ini diisi oleh dua jenis zat cair yang sama, maka tekanan hidrostatis di setiap ujung-ujung pipa sama besar, serta ketinggian zat cair di dalam pipa juga sama besar. Yang kedua, jika pipa diisi oleh dua jenis zat cair yang berbeda, misalkan di sini pipa A diisi oleh air, pipa B diisi oleh minyak, maka tekanan hidrostatis akan sama besar, tetapi ketinggian zat cair dalam pipa tidak sama. Sehingga rumus tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi dua jenis zat cair yang berbeda diperoleh pH 1 sama dengan pH 2, di mana rumus dari tekanan hidrostatis adalah rho GH 1 sama dengan rho GH pada tekanan 2. Sehingga diperoleh rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Yang ketiga, besaran pada fluidostatis yang ketiga adalah tekanan mutlak, yaitu Pg.
PG dapat dirumuskan yaitu tekanan udara dikurangi tekanan terukur ya. Tekanan dapat terjadi pada ruang tertutup. Tekanan pada ruang tertutup yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan itu disebut dengan tekanan terukur. Contohnya pada alat semprot nyamuk. Tekanan udara atau atmosfer akan diteruskan ke segala arah, sehingga tekanan atmosfer akan mempengaruhi besarnya tekanan mutlak. Sehingga diperoleh tekanan udara dikurangi tekanan terukur. Alat ukur untuk tekanan terukur adalah manometer tertutup dan alat ukur tekanan udara adalah barometer. Ya, sekian untuk keterangan tentang besaran pada fluida statis yang berupa tekanan. Apabila ada kurang jelas bisa langsung chat. Terima kasih.